Apabila sedang sahur tiba-tiba adzan, apakah makanan yang sedang dikunyah boleh ditelan? Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas dan adzan terdengar, fala yadhahu hatta yaqdiya min. Jangan diletakkan sampai dihabiskan. Maka kalau kita lagi menelan, kunyah aja terus, telan, enggak masalah. Atau antum langsung ambil minum, bisin, dah selesai. Akhirnya pemahaman ini didasari hadis riwayat Imam Abu Dawud, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Artinya, jika salah seorang di antara kalian mendengar panggilan sementara wadah makanan masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya, hingga ia menghabiskan makanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian orang-orang Wahabi memahami hadis ini ketika sudah adzan sholat subuh, maka bagi kita ketika masih belum melaksanakan sahur itu maka diperbolehkan untuk melanjutkan sahur kita. Kita akan jelaskan terlebih dahulu sebelum menanggapi bahwa di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adzan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu adalah adzannya sahabat Bilal bin Rabah, yaitu dilakukan pada dini hari sekitar jam 1, jam 2 malam. Kemudian adzan yang kedua itu ketika sudah keluar fajar shodiq, ketika sudah masuk sholat subuh, yaitu adzan yang dilakukan oleh sahabat Ummi Maktum. Kami akan menjelaskan betapa salahnya, betapa tidak benarnya apa yang diucapkan oleh Ustadz Wahabi ini. Bukti bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebenarnya yang dimaksudkan pada adzan yang dilantunkan itu adalah adzannya sahabat Bilal sebelum terbitnya fajar. Bukti adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la yamna'anna ahadukum aw ahadan minkum adanu Bilal min sahurihi fa innahu yu'addinu aw yunadi bilailin liyarji'a qaimuhum waliyatanabbaha naimuhum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya jangan sampai adzan sahabat Bilal menghentikan sahur kalian, karena ia adzan di malam hari untuk mengistirahatkan orang-orang setelah qiyamul lail dan untuk membangunkan orang-orang yang sedang dalam keadaan tidur. Sehingga pemahaman yang disampaikan oleh Al-Ustadz Wahabi ini sangat tertolak oleh hadis ini, karena yang dimaksud dalam hadis Al-Imam Abu Dawud itu adalah hadis yang menjelaskan tentang adanya sahabat Bilal bin Rabah. Pantas saja Kanjeng Nabi tidak melarang makan ketika sahabat Bilal bin Rabah itu sedang adzan, karena masih waktunya dini hari, masih di malam hari. Berbeda halnya apa yang diucapkan oleh Ustadz Wahabi adzan subuh, maka ini tidak bisa dibenarkan, karena yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah adzan yang dilakukan oleh sahabat Bilal, dilakukan di malam hari, bukan adzan yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Ummi Maktum yang dilakukan di saat subuh hari. Sehingga ketika kita makan saat adzan sholat subuh, maka dipastikan puasa kita hukumnya batal. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.